Hai, apa kabar anak-anakku semuanya? Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga kalian di rumah selalu sehat dan baik-baik saja. Selama pandemi COVID ini, kalian belajar dari rumah, laksanakan dengan baik. Setiap tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dikumpulkan untuk supaya kalian mendapatkan nilai. Untuk mata pelajaran kimia kali ini, yang pertama Ibu akan membahas tentang materi kimia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kenapa kalian harus belajar kimia? Jadi, sebuah kimia itu adalah sebuah ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang atom, unsur senyawa, serta sifat dan keunikan dari unsur senyawa atom tersebut serta menghitung masanya. Oke, yang pertama harus kalian kenal itu tentang bahan-bahan kimia dulu. Jadi bahan kimia itu secara tidak langsung sering sekali kalian jumpai. Contohnya pada bidang kesehatan, yaitu obat-obatan. Jadi obat itu dibuat juga menggunakan bahan kimia. Pada bidang pertanian, pupuk dibuat juga dari bahan kimia. Dalam bidang geologi, jadi ketika para ilmuwan meneliti sebuah gua, di sana terdapat batu-batuan stalaktit, ya. Kita bisa mengukur berapa usia batuan itu dengan bahan kimia. Kemudian dalam bidang biologi, respirasi pada tumbuhan menggunakan sinar matahari itu juga dibuktikan dengan reaksi kimia dan menggunakan bahan kimia. Kemudian dalam bidang hukum, penggunaan bahan kimia di sini adalah untuk menguji struktur DNA dan menentukan sidik jari dari korban atau pelaku dalam kasus-kasus tertentu. Kemudian di bidang teknik sipil, bahan kimia juga digunakan sebagai bahan pembuat cat, kemudian kabel, kawat. Nah, pada bidang arkeologi, jadi para ilmuwan arkeologi ketika dia menemukan rangka manusia atau rangka hewan purba untuk menentukan usia rangka tersebut menggunakan bahan kimia. Nah, ini untuk kalian yang berada di jurusan otomotif pasti sangat mengenal pada gambar yang sudah tertera di sini, yaitu ini adalah blok mesin mobil. Jadi blok mesin mobil ini juga dibuat dari bahan-bahan kimia. Oke, dari tadi Ibu membahas tentang bahan kimia nih. Jadi bahan kimia itu sebetulnya apa sih? Jadi bahan kimia itu merupakan contoh materi, di mana materi itu adalah sebuah benda, ya, suatu benda yang menempati ruangan serta mempunyai massa dan volume. Jadi bahan kimia itu juga merupakan materi karena dia adalah benda, menempati ruangan, mempunyai massa dan volume. Jadi bahan kimia merupakan materi. Kita bahas dulu nih materi. Jadi materi itu ternyata tergolong atas unsur, senyawa, dan campuran. Untuk materi unsur, kalau materi unsur itu terdiri atas satu zat saja. Terdiri atas satu zat saja dan tidak bisa dipisahkan melalui reaksi kimia. Untuk golongan materi yang kedua, senyawa. Jadi senyawa itu hampir sama dengan unsur, terdiri atas satu zat saja, tetapi senyawa bisa dibedakan materi-materinya menggunakan reaksi kimia. Sedangkan untuk campuran itu adalah sebuah zat di mana tersusun atas beberapa senyawa atau materi atau zat. Ya, jadi campuran itu tersusun atas beberapa zat. Bagaimana cara mengambil zat-zat yang ada dalam campuran? Contohnya campuran itu adalah bensin, ya, minyak bumi. Minyak bumi itu akan menghasilkan bensin, solar, LPG. Nah, bensin, solar, LPG itu adalah contoh zat-zat yang terkandung dalam campuran. Jadi campuran itu ternyata di dalamnya ada beberapa zat, di mana zat itu bisa kita ambil dengan berbagai cara. Bagaimana caranya? Yang pertama dengan destilasi. Destilasi ini digunakan untuk mengambil zat, yaitu zat yang ada dalam minyak bumi.
ya, sehingga menghasilkan bensin, solar, LPG. Kemudian pengambilan materi dalam campuran kedua yaitu kromatografi, ketiga sublimasi, empat ekstraksi, dan kelima adalah cara adsorpsi. Materi itu ternyata dia mengalami sebuah perubahan. Ada 3 perubahan di sini: fisika, biologi, dan kimia. Apa beda perubahan dari materi ini? Jadi kalau perubahan fisika itu terjadi pada sebuah zat di mana tidak menghasilkan zat baru. Contohnya roda mengalami perubahan, ya, dia mengalami perubahan yaitu berpindah tempat atau berguling. Maka zat hasilnya adalah tetap roda. Jadi tidak menghasilkan zat baru. Sedangkan perubahan biologi adalah perubahan yang terjadi pada makhluk hidup. Semua perubahan yang terjadi pada makhluk hidup itu adalah perubahan biologi. Nah, yang akan kita pelajari di sini adalah perubahan kimia, khusus pada perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Contohnya adalah besi yang dibiarkan di udara bebas, maka besi itu akan mengalami oksidasi atau bereaksi langsung dengan oksigen menghasilkan karat. Dan apakah karat itu bisa dikembalikan menjadi besi lagi? Tentu saja tidak. Maka itu adalah bukti bahwa besi yang bereaksi dengan oksigen menghasilkan karat adalah contoh perubahan kimia karena menghasilkan zat baru, yaitu karat. Bagaimana proses perkaratan dari besi? Nah, seperti ini. Besi akan bereaksi dengan oksigen bebas di udara, menghasilkan karat. Maka proses perubahan kimia ini dapat tertulis sebagai persamaan reaksi dengan tulisan seperti ini: 4Fe plus 3O2 menjadi 2Fe2O3. Jadi ini adalah persamaan reaksi. Yang berada di sebelah kiri anak panah ini adalah zat awal. Ya, zat awalnya kan besi dengan oksigen. Nah, yang ada di sebelah kanan anak panah ini adalah zat hasil, yaitu karat. Oke, tadi dalam persamaan reaksi nih, Ibu menuliskan ada huruf F dan E. F dan Fe, kenapa dia disebut besi? Karena ternyata F dan E itu adalah sebuah lambang unsur dari besi. Kalau tadi Ibu menggolongkan materi itu ada atom, unsur, senyawa. Jadi Fe ini adalah contoh unsur, ya. Dan menuliskan Fe ini berasal dari nama Yunaninya dari besi, yaitu ferrum. Jadi besi tadi adalah contoh unsur. Besi nama latinnya ferrum. Maka untuk menulis lambang besi, huruf depannya adalah F ditambahkan huruf kedua dari namanya besi tersebut. Jadi Fe, ya. Bagian terkecil dari unsur adalah atom. Jadi kalau tadi Bu Rina menyontohkan Fe adalah unsur, besi jika dipotong-potong paling terkecil dan sudah tidak bisa dibagi lagi, itu adalah atom besi. Dan ternyata atom ini dulu kala para ilmuwan itu meneliti tentang atom. Yang pertama tentang teori atom Dalton. Jadi teori pertama tentang atom itu adalah teori dari Dalton, bahwa atom itu adalah bejat-bejat, ya, sebuah lingkaran yang bulat. Ini ya, lingkaran yang bulat, di dalamnya tidak ada isinya, bulat dan padat. Itu penemuan dari Dalton yang dikenal dengan teori atom Dalton. Kemudian yang kedua dikembangkan lagi, yaitu teori atom Thomson, menyatakan bahwa atom itu tidak hanya bejat, tapi di sekeliling atom itu ada muatan negatif dan positif. Sedangkan dikembangkan lagi selanjutnya di teori atom Rutherford, menyatakan bahwa atom itu ternyata ada intinya di tengahnya. Kemudian elektronnya itu mengitari intinya secara acak. Kemudian dikembangkan lagi di teori atom Bohr bahwa
atom itu ternyata intinya adalah muatan positif, sekelilingnya juga muatannya benar negatif, tetapi letak elektron ini berada dalam lintasan-lintasan. Jadi tidak bergerak bebas, tetapi berada dalam lintasan-lintasan. Lintasan yang pertama, yang letaknya persis di samping inti, disebut lintasan pertama atau kulit pertama atau biasa disebut K. Lintasan yang kedua, kulit kedua atau disebut L. Lintasan ketiga disebut kulit L. Fungsinya untuk apa sebetulnya? Jadi, jika unsur hidrogen mempunyai nomor proton 1, ya, berarti elektronnya adalah 1, berarti konfigurasinya itu adalah di kulit pertamanya hanya 1 karena jumlah elektronnya 1. Contoh berikutnya, misalnya berilium, lambangnya Be, jumlah protonnya 4, elektronnya 4. Di kulit pertama terisi 2, di kulit keduanya terisi 2. Jadi maksudnya seperti ini. Jadi ini adalah atom, katakanlah atom H tadi ya. Konfigurasinya tadi kulit pertama adalah 1. Berarti letaknya 1 itu berada di lintasan pertama. Ya, di lintasan pertama ini. Tapi jumlahnya tidak 2 seperti contoh ini ya, tapi hanya 1. Ya. Sedangkan untuk berilium, ya, konfigurasinya 2.2. Bagaimana letaknya? Jadi di lintasan pertama itu 2, di lintasan yang kedua itu juga 2. Ya. Tadi Ibu menyatakan tentang konfigurasi. Jadi konfigurasi itu apa sih? Konfigurasi itu adalah persebaran elektron di tiap kulit. Jadi masing-masing kulit, ya, kulit ini menurut teori atom bond menyatakan tiap kulit itu ada elektronnya dan jumlahnya berbeda-beda, ya, sesuai persebarannya. Persebarannya itu artinya kulit pertama diisi 2, kulit kedua diisi 3, kulit ketiga diisi 18. Itu maksud persebaran elektron, atau istilahnya adalah konfigurasi elektron. Ya, ini contoh konfigurasinya. Oke. Ibu jelaskan secara detail tentang persebaran elektron atau konfigurasi. Tadi kenapa kalau yang hidrogen itu isinya langsung 1, yang berilium isinya 2 dan 2. Maksudnya adalah kulit yang pertama itu maksimal diisi 2 elektron. Itu maksimal. Kulit yang kedua maksimal diisi 8 dan kulit ketiga maksimal 18. Jadi contoh misalnya aluminium mempunyai elektron 13, berarti kulit pertamanya K diisi 2, L diisi 8 dan M diisi 3. Kenapa tidak langsung 13? Ya, kenapa tidak langsung diisi 13 untuk kulit K, kulit pertamanya? Karena tadi bahwa K itu maksimal elektronnya 2, L maksimal elektronnya 8 dan M maksimal elektronnya 18. Tetapi jika ada sebuah atom yang angka terakhirnya, ya, jumlah elektron terakhirnya itu lebih dari 8, ya, lebih dari 8, misalnya 13, 10, maka itu tidak boleh, ya, harus maksimal itu 8. Jika sisanya itu lebih dari 8, maka harus bergeser di kulit berikutnya. Dalam konfigurasi atau persebaran elektron ini, kita juga bisa menentukan golongan dan periode atom tersebut. Ya, maksud golongan dan periode atom tersebut adalah saking banyaknya unsur yang ada di bumi ini, para ilmuwan itu menyederhanakan cara membaca, ya, mengelompokkan sifat-sifat unsur dalam sebuah tabel yang disebut tabel sistem periodik unsur. Ya, jika unsur-unsur itu mempunyai sifat yang sama, berarti dia diletakkan di satu golongan yang sama. Contohnya ini, ya, ada tulisan di sini adalah 1A, berarti dia golongan 1A. Siapa saja yang ada di golongan 1A? Yaitu H, Li, Na, K, Rb, Cs, dan Fr. Ini berarti satu sifat yang sama.
Selanjutnya golongan 2A, BE, MG, CA, SR, BA, RA. Ini satu golongan yang sama. Dan selanjutnya golongan 3, 4, 5, 6, 7, dan 8A. Terakhir golongan itu adalah 8A. Maka saat tadi Ibu menerangkan bahwa jika ada konfigurasi atau persebaran elektron itu angka terakhirnya lebih dari 8, maka itu tidak boleh karena angka terakhir atau elektron valensi ini menentukan golongan dari unsur tersebut. Ya, karena golongan itu terakhir 8A, maka maksimal elektron terakhir pada konfigurasi harus 8. Ya. Oke, untuk AL ini berarti golongannya 3A, dan untuk periode golongannya periode, berarti dia periode ketiga. Golongan itu adalah elektron terakhir pada konfigurasi. Jadi misalnya ini ya, ini terakhirnya adalah 3, berarti golongan AL itu 3. Periode adalah jumlah kulit yang terisi elektron. Karena AL itu jumlah elektron yang terisi, jumlah kulit yang terisi adalah KLM, berarti ada 3 kulit, berarti periodenya adalah 3. Ya, jika dalam satu unsur ini kita copot, kita bisa mengamati bahwa ya ini kebetulan ini yang dicopot Bu Rina adalah unsur Sn nih dari SPU-nya. Ada 2 angka di sebelah kanan dan kiri di atas dari tulisan lambang ini. Jadi ini adalah lambang atom Zn ya, atau zinc, atau nama lainnya adalah seng ya. Untuk unsur seng ini lambangnya adalah Zn, dan angka di kanan kiri atas ini adalah nomor massa dan ini adalah nomor atom ya. Untuk nomor atom inilah yang digunakan untuk mencari persebaran elektron dalam atom tersebut. Ya. Oke, selanjutnya Ibu juga akan membahas sedikit tentang bagaimana menghitung proton, elektron, neutron dari sebuah unsur. Ya, ini adalah contoh notasi atomnya. X ini adalah notasi atomnya, Z itu adalah nomor massanya, A adalah nomor atom, sedangkan N adalah ion. Untuk menentukan proton, ya, proton itu adalah sama dengan nomor atomnya, neutron itu adalah selisih dari nomor massa dan atom, sedangkan elektron itu adalah nomor atom dikurangi muatannya. Contohnya seperti ini, jika ada unsur Al, aluminium, mempunyai nomor atom 27 dan nomor massa 13, serta mempunyai ion 3+. Ya, bagaimana cara mencari notasi atomnya? Notasi atomnya adalah lambang atomnya itu sendiri, yaitu Al. Protonnya adalah nomor atomnya, yaitu yang di sini 13. Sedangkan neutron adalah selisih nomor massa dan nomor atom, berarti 27 kurangi 13, yaitu 14. Sedangkan untuk menentukan elektron itu adalah selisih dari nomor atom dengan muatannya. Kebetulan muatannya adalah +3. Nomor protonnya 13, berarti 13 dikurangi 3, yaitu 10. Jadi elektron dari Al ini adalah 10. Oke. Yang terakhir, tadi Ibu sudah jelaskan bahwa ternyata proses kimia, ya, proses perubahan kimia itu bisa kita buat persamaan reaksinya. Seperti ini ya. 4Fe plus 3O2 menjadi 2FeO3. Dan ternyata kalau kalian menulis Fe seperti ini adalah contoh atom. Sedangkan jika kalian menuliskan 2 atom yang berbeda dengan lambang yang berjejer seperti ini adalah lambang molekulnya. Satu atom mempunyai massa yang disebut Ar. Satu molekul mempunyai massa yang disebut Mr. Oke, demikian anak-anak untuk materi pertama dari mata pelajaran kimia. Semoga bermanfaat dan terima kasih kalian sudah menonton film yang dibuat oleh Ibu dari awal sampai terakhir, dan terima kasih.